Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Ugi Creator. Sekarang kita akan jangan lupa ya like, subscribe, dan nyalakan loncengnya di channel ini. Nantikan video-video bermanfaat lainnya yang akan saya buat nanti ya. Baik, sekarang saya akan presentasi mata pelajaran IPS kelas 8 semester 2. Dan IPS kelas 8 semester 2, kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut ini beberapa teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, teori Brahmana. Pendapat dalam teori Brahmana yang didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hal tersebut disebabkan hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf Pallawa. Maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Ini adalah contoh prasastinya ya. Ini yang sebelah sini adalah Brahmana, Pallawa, dan ini adalah bahasa Sanskerta. Yang B, teori kesatria. Teori kesatria di sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan India Selatan melarikan diri ke Indonesia. Sewaktu kerajaan mengalami kehancuran. Ya, jadi pada saat para kesatria tersebut selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Hal ini sesuai dengan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan Indonesia pada awal abad ke-5 Masehi dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ya. Yang ketiga adalah teori arus balik. Teori arus balik ini adalah peran aktif dari orang Indonesia sendiri yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini didukung oleh F.D.K. Bos. Jadi misalnya banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha itu ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia. Hal ini didukung oleh F.D.K. Bos. Teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ada teori Brahmana, Vener, F.D.K. Bos, teori arus balik. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang A, bidang agama. Ketika memasuki zaman sejarah, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat mulai menerima kepercayaan baru, yaitu agama Hindu-Buddha sejak berinteraksi dengan orang-orang India. Meskipun demikian, kepercayaan asli tidak hilang akibat tergeser oleh agama Hindu dan Buddha. Ini dalam bidang sosial ya. Dalam bidang sosial, sebelum masuk pengaruh Hindu-Buddha, stratifikasi sosial didasarkan pada profesi. Stratifikasi sosial didasarkan pada profesi, namun setelah masuk pengaruh Hindu-Buddha, sistem stratifikasi mengikuti pola dari India, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan sistem kasta. Yang C, bidang seni budaya. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni budaya dapat dilihat dari penyelenggara upacara keagamaan seperti seni tari, seni sastra, dan sesaji dan arsitektur pada bangunan candi dan seni relief. Jadi ini seni. Contohnya, ini yang ini adalah seni relief, ini adalah candi.
Yang D, dalam bidang pemerintah. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, Indonesia telah mengenal sistem pemerintahan. Yang E, bidang bahasa dan ilmu pengetahuan. Kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti besar berhuruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Tadi contohnya sudah ada ya. Bidang sastra. Berkembangnya pengaruh India di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Bahasa Sanskerta sangat besar dan pengaruhnya terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Tiga, materi yang ketiga, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang muncul paling awal atau pertama kali di Nusantara. Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad ke-4, pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasila Raja Dalam Negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Berakhir kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dharma Satya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara yang ke-8. Pangeran Sinom Panji mendapat. Perlu diingat bahwa Kutai ini, Kutai Martapura, berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibu kota di Kutai Lama. Kutai Kartanegara inilah pada tahun 1365 yang disebut dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam sejak tahun 1735. Kerajaan Kutai Kartanegara yang semuanya rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan, Sultan Haji Muhammad Idris, dan hingga sekarang disebut Sultan Kutai Kartanegara. Ini dia nama-nama raja Kutai Martapura. Hanya ada 5 nama raja yang tercatat dalam sebuah sejarah, yakni 3 orang prasasti berupa Skala Pallawa dan 2 orang dalam kitab Salasila Raja Dalam Negeri Kutai Kartanegara bersastra Arab Melayu. Adapun informasi lain yang menyebutkan daftar dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang autentik, melainkan dari ucapan merayu seorang dukun dalam upacara adat dian. Raja yang pertama adalah Maharaja Kunduga, gelar Anumerta Dewa Warman, pendirinya ya. Yang kedua, Maharaja Asmawarman, anak Kudungga. Ini Maharaja Mula Warman, anak dari Aswawarman. Yang ini adalah Raja Maharaja Indra Mulia, abad ke-14. Dan Raja Maharaja Dharma Satya, penutup dinasti awal abad ke-17. Kemudian letaknya Kota Timur, Bontang, Kutai Barat, Balikpapan, Makassar. Ya, gambar. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata
kata dari Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Negara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu percandian Batu Jaya dan percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Bila menelik dari catatan sejarah ataupun prasasti yang ada, tidak ada penjelasan atau catatan yang pasti mengenai siapakah yang pertama kalinya mendirikan kerajaan Tarumanegara. Raja yang pernah berkuasa dan sangat terkenal dalam catatan sejarah adalah Purnawarman pada tahun 417. Ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Chandrabaga, Kali Bekasi sepanjang 6.112 tombak, sekitar 11 kilometer. Cukup jauh ya. Bayangin aja 11 kilometer. Jauhnya semuanya. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara diketahui dengan 7 buah prasasti batu yang ditemukan, 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. Dari prasasti ini diketahui bahwa kerajaan dipimpin oleh Raja di Rajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Dia memerintah sampai tahun 382 Masehi. Makam Raja di Rajaguru Jaya Singawarman ada di sekitar Sungai Gomati atau wilayah Bekasi. Kerajaan Tarumanegara ialah kelanjutan dari kerajaan Salakanagara. Contoh-contohnya ya. Prasasti kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciretel, Ciaroteon, prasasti Kidanghyang, prasasti Tugu, prasasti Awi. Oke. Terakhir adalah Kerajaan Kaling. Kerajaan Kaling, Kerajaan Kalinga atau disebut dengan Kerajaan Kalinga, bahasa Jawa Kalinga atau Kerajaan Halong. Nama Pekalongan berasal dari istilah setempat halong yang berarti hasil, atau dalam bahasa Hanjinya itu heling, atau dupo dalam sumber Tiongkok, adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-16 Masehi dan bersama dengan kerajaan Kutai Tarumanegara. Temuan arkeologis dan catatan sejarah dari periode ini langka dan lokasi persis ibu kota kerajaan tidak diketahui. Diperiksa ada suatu tempat di antara Pekalongan dan Jepara. Saat ini sebuah tempat bernama Kecamatan Keling ditemukan di pantai utara Kabupaten Jepara. Namun beberapa temuan arkeologis di dekat Kabupaten Pekalongan dan Batang menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan adalah pelabuhan kuno, menunjukkan bahwa Pekalongan mungkin merupakan nama yang diubah dari Pekalingan. Kalinga ada antara abad ke-6 dan ke-7, dan itu adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha paling awal yang didirikan di Jawa Tengah. Catatan sejarah kerajaan ini langka dan tidak jelas, dan sebagian besar berasal dari sumber-sumber Tiongkok dan tradisi lokal. Cerita Parahyangan. Berdasarkan naskah cerita Parahyangan yang berasal dari abad ke-16, Putri Ratu Sima, yaitu Dewi Parwati, menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Raja Rahyang Mandi Minyak, yang kemudian menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu yang bernama Dewi Sanaha, kemudian menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh, yaitu Prabu Bratasenawa. Dewi Sanaha dan Prabu Bratasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya yang kelak menjadi pewaris tahta atau menjadi raja kerajaan Galuh. Itu pada tahun 723 sampai dengan 732 Masehi. Setelah Ratu Sima mangkat pada tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja di kerajaan Kalinga Utara, yang kemudian disebut Kerajaan Medang Bumi Mataram dalam bahasa Sangsekerta, yang berarti bumi ibu pertiwi.
dan kemudian mendirikan Wangsa Sanjaya di Kerajaan Medang, Medang Ibumi, Mataram. Secara Sanjaya adalah pewaris tahta kerajaan Sunda Galuh dari sang ayah Prabu Bratasenawa dan kerajaan Kalingga dari sang ibu Dewi Sanaha. Sebagai ahli waris kerajaan Kalingga, Sanjaya menjadi Raja Kalingga. Bumi Mataram pada tahun 732 Masehi, kekuasaan di Jawa Barat diserahkan kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakayan Panaraban. Ia adalah kakak seayah Rakai Panangkaran, putra Sinjaya dari Sodiwara Putri Prabu Iswara Lingga Raja Kalingga Bumi Sambahara. Cerita Prayangan oke. Ini prasasti dan temuan arkeologi Kerajaan Kaling. Prasasti Cuk Emas, prasasti Sojo Merto, dan Candi Bumra. Candi Bumra. Oke, sekian video slide dari saya. Jadi kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.